Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila, NIM F1081241066 dari kelas 1A2, mata kuliah Profesi Kependidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta konsep alur persyaratan calon guru hingga menjadi guru profesional melalui jalur pendidikan profesi guru atau yang disingkat PPG. Nah, untuk memahami perjalanan seorang calon guru hingga menjadi guru profesional, tentunya diperlukan pemahaman yang jelas mengenai alur dan tahapan yang akan dilalui. Salah satu jalur utama adalah pendidikan profesi guru atau disingkat PPG. Nah, dalam peta konsep ini saya akan menjelaskan secara sistematis tahapan, proses, serta persyaratan sehingga seorang guru mendapat sertifikasi dan diakui sebagai guru profesional. Di sini saya sudah membuat peta konsep yang berisi 8 tahapan alur persyaratan calon guru hingga menjadi guru profesional melalui jalur pendidikan profesi guru atau PPG. Tahapan yang pertama, persyaratan umum calon mahasiswa PPG. Yang kedua, pendaftaran program PPG, prajabatan maupun injabatan. Yang ketiga, seleksi administrasi dan tes kompetensi awal, yaitu tes potensi akademik, wawancara, dan tes bakat. Yang keempat, pendidikan profesi guru atau PPG, yaitu 1-2 semester berisi pembelajaran, micro-teaching, dan magang. Yang kelima, ujian kompetensi mahasiswa PPG atau yang disingkat UKM PPG yang berisi teori dan praktik. Yang keenam, sertifikasi dan pengakuan guru profesional, yaitu mendapatkan sertifikat pendidik. Yang ketujuh, peluang menjadi guru profesional bisa melalui seleksi CPNS untuk guru dan seleksi P3K untuk guru. Dan tahapan yang terakhir yang ke-8, pengangkatan sebagai guru profesional, yaitu status PNS atau P3K, memenuhi kompetensi dan berhak mendapatkan tunjangan. Saya menjelaskan tahapan-tahapan tersebut. Sebelumnya, jalur pendidikan profesi guru atau PPG adalah jalur yang ditujukan untuk mencetak guru profesional yang siap mengajar di sekolah dengan standar kompetensi yang tinggi. PPG dapat diikuti oleh calon guru, yaitu prapendidikan atau prajabatan, atau oleh guru yang sudah mengajar, yaitu dalam jabatan. Jalur pendidikan profesi guru atau PPG merupakan program unggulan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan guru-guru yang kompeten, profesional, dan berkualitas dalam mendidik generasi bangsa. Jalur ini mencakup proses yang panjang dan terstruktur, mulai dari memenuhi persyaratan awal hingga pengangkatan sebagai guru profesional dengan sertifikat pendidik. Program ini bertujuan untuk memastikan guru tidak hanya memahami materi ajar, tetapi juga memiliki kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai setiap tahapan-tahapan tersebut. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu persyaratan umum calon mahasiswa PPG. Untuk mengikuti program PPG tersebut, seorang calon guru harus memenuhi beberapa persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, pendidikan maksimal, dibutuhkan ijazah lulusan S1 atau D4 dari program studi yang linear dengan bidang yang akan diajarkan. Yang ketiga,
Usia maksimal untuk PPG Prajabatan adalah 35 tahun pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk PPG dalam jabatan tidak ada batas maksimal karena selagi masih aktif dalam mengajar. Yang keempat, IPK minimal yaitu IPK 3 untuk lulusan S1 atau D4. Ini tergantung ketentuan perguruan tinggi penyelenggara. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Ini dibutuhkan surat keterangan dari dokter dan bebas dari narkotika dan tidak memiliki riwayat penyakit menular lainnya. Yang keenam, lulus tes potensi akademik. Ini biasanya meliputi tes numerik, verbal, dan pengetahuan umum lainnya. Tahap pemenuhan persyaratan awal adalah fondasi penting dalam proses menuju profesi guru melalui jalur PPG. Persyaratan ini memastikan bahwa calon peserta memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan akademik, dan kondisi fisik maupun mental yang sesuai dengan standar. Linearitas program studi, pencapaian akademik yang memadai, serta kesehatan jasmani dan rohani menjadi tolok ukur utama dalam seleksi awal. Dengan memenuhi kriteria tersebut, calon guru menunjukkan kesiapan mereka untuk mengikuti pendidikan profesi yang intensif. Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya pemerintah dalam menjamin kualitas calon guru demi mencetak tenaga pendidik yang kompeten dan profesional di masa depan. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua yaitu pendaftaran program PPG dalam jabatan maupun prajabatan. Di sini, calon peserta dapat mendaftar melalui portal resmi PPG, misalnya pendaftaran melalui SIM PKB atau laman PPG Kemendikbud, dengan mengunggah dokumen-dokumen pendukung seperti yang pertama, ijazah S1 atau D4, yang kedua, transkrip nilai, yang ketiga, KTP, NPWP, dan dokumen administrasi lainnya. Yang keempat, PPG dapat dibedakan menjadi dua. Untuk PPG Prajabatan, ini ditujukan bagi lulusan S1 atau D4 yang belum memiliki pengalaman mengajar. Yang kedua, PPG dalam jabatan ini diperuntukkan bagi guru yang sudah memiliki pengalaman belajar dan sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Tahap pendaftaran ke program PPG adalah langkah krusial untuk memastikan calon peserta terdaftar sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pada tahap ini, calon guru diwajibkan mengunggah dokumen pendukung seperti ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan kesehatan yang akan diverifikasi oleh panitia seleksi. Pemilihan jalur PPG baik untuk prajabatan bagi calon guru baru maupun dalam jabatan bagi guru aktif, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan peserta. Proses ini bertujuan untuk menyaring calon peserta yang memenuhi kualifikasi dan memiliki komitmen, sehingga hanya mereka yang layak dan siap melanjutkan pendidikan profesi dapat mengikuti tahap berikutnya. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu seleksi administrasi dan kompetensi awal. Di sini, seorang calon guru atau calon mahasiswa PPG yang lolos seleksi administrasi, ia akan mengikuti tes kompetensi awal yang biasanya meliputi 1. Tes potensi akademik atau disingkat dengan TPA. Ini menguji kemampuan logika, verbal, serta numerik. Yang kedua, tes bakat skolastik. Di sini mengukur kemampuan kognitif, pemahaman terhadap teori pendidikan, dan kemampuan belajar. Yang ketiga, wawancara, yaitu menggali motivasi dan komitmen calon mahasiswa PPG dalam bidang pendidikan tersebut. Tahap seleksi administrasi dan tes kompetensi awal adalah proses penting untuk menilai kelayakan calon peserta dalam mengikuti program PPG. Pada tahap ini,
Validasi dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, dan surat kesehatan dilakukan untuk memastikan keabsahan data. Selain itu, tes kompetensi awal mencakup uji kemampuan akademik, bakat skolastik, dan motivasi calon melalui tes potensi akademik serta wawancara. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk memastikan hanya calon guru yang memenuhi syarat pendidikan, memiliki kemampuan dasar yang cukup, dan menunjukkan komitmen kuat dalam bidang pengajaran yang dapat melanjutkan ke tahap pendidikan profesi. Proses ini menjadi langkah awal untuk menjamin kualitas guru yang akan dihasilkan. Baik, untuk tahapan yang keempat, yaitu pendidikan profesi guru atau disingkat PPG. Di sini, jika lolos seleksi, seorang calon guru akan menjalani program PPG yang berlangsung selama 1-2 semester. Kegiatan dalam program PPG ini meliputi yang pertama, pembelajaran teori pendidikan. Di sini meliputi pedagogi, psikologi pendidikan, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, praktik micro teaching. Latihan mengajar di dalam kelas dengan bimbingan dosen pembimbing. Yang ketiga, praktik magang di sekolah atau PPL. Di sini mahasiswa PPG melakukan praktik mengajar langsung di sekolah selama beberapa bulan untuk menerapkan teori yang sudah dipelajari. Tahap menjalani program pendidikan profesi guru atau disingkat PPG merupakan inti dari proses pembentukan guru yang kompeten dan profesional. Pada tahap ini, peserta mendapatkan pembelajaran intensif yang mencakup teori pendidikan, praktik mengajar melalui micro teaching, dan pengalaman langsung di sekolah melalui program pengalaman lapangan atau PPL. Pembelajaran teori mencakup aspek pedagogik, profesionalisme, dan psikologi pendidikan untuk memberikan pemahaman menyeluruh. Melalui micro teaching, peserta dapat berlatih mengajar dalam simulasi kelas, sementara PPL memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan kemampuan mengajar di lingkungan nyata. Tahap ini dirancang untuk mempersiapkan calon guru dengan kompetensi yang lengkap sebelum mengikuti proses sertifikasi. Untuk tahapan yang kelima, yaitu ujian kompetensi mahasiswa PPG atau yang disingkat UKM PPG. Nah, di sini setelah menyelesaikan program PPG, mahasiswa akan mengikuti ujian kompetensi mahasiswa PPG, yaitu UKM PPG, yang terdiri dari yang pertama ujian teori atau disingkat UT. Di sini mereka diuji penguasaan materi pedagogik dan profesional. Yang kedua, ujian praktik atau UP, yaitu menguji keterampilan mengajar dan penerapan teori dalam situasi nyata. Yang ketiga, jika lulus UKM PPG, peserta akan mendapatkan sertifikat pendidik. Ujian kompetensi mahasiswa PPG atau disingkat UKM PPG merupakan tahapan akhir untuk menilai kemampuan calon guru setelah menyelesaikan program PPG. Ujian ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tes teori dan tes praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur pemahaman calon guru terhadap konsep pedagogik, profesionalisme, dan teori pendidikan, sedangkan tes praktik mengevaluasi kemampuan mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara langsung. Tahap ini dirancang untuk memastikan calon guru tidak hanya memahami teori pendidikan, tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif di lapangan. Keberhasilan dalam UKM PPG menjadi syarat mutlak untuk memperoleh sertifikat pendidik yang merupakan pengakuan resmi atas kompetensi dan profesionalitas mereka sebagai tenaga pendidik. Nah, untuk tahapan yang keenam, yaitu sertifikasi dan pengakuan guru profesional. Di sini,
Setelah lulus UKM PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik, seorang guru akan diakui sebagai guru profesional. Sertifikat pendidik ini akan menjadi bukti kelayakan seorang guru untuk mengajar sesuai dengan standar nasional pendidikan dan sesuai dengan prestasi mereka. Setelah berhasil melewati ujian kompetensi, peserta PPG akan menerima sertifikat pendidik yang merupakan pengakuan resmi atas kemampuan mereka sebagai guru profesional. Sertifikat ini memberikan hak untuk mengajar secara sah di Indonesia dan memungkinkan pemegangnya untuk mendapatkan tunjangan profesi sebagai penghargaan atas pencapaian mereka. Dengan sertifikat pendidik, para guru dapat memperluas kesempatan karir di berbagai jenis sekolah, baik negeri maupun swasta, serta ikut serta dalam program pengembangan profesi berkelanjutan. Sertifikat ini juga membuka peluang bagi guru untuk mengembangkan karir lebih lanjut, seperti menjadi kepala sekolah atau pengawas pendidikan. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu yang ketujuh, peluang menjadi guru profesional melalui seleksi CPNS atau P3K. Di sini, setelah memiliki sertifikat pendidik, seorang calon guru profesional memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS atau P3K dengan status sebagai guru yang sudah bersertifikat. Di sini, peluang untuk lolos seleksi biasanya lebih besar, terutama dalam formasi khusus untuk guru yang bersertifikasi. Setelah memperoleh sertifikat pendidik, guru profesional dapat mengikuti seleksi CPNS atau P3K. Sertifikat pendidik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam seleksi ini, karena menunjukkan bahwa calon guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah. Melalui jalur CPNS, guru dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, sedangkan jalur P3K memberi kesempatan untuk menjadi guru dengan status perjanjian kerja. Kedua jalur ini membuka peluang bagi guru untuk mengajar di sekolah negeri dan menikmati berbagai tunjangan, serta hak-hak yang mendukung perkembangan karir mereka dalam bidang pendidikan. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu yang ke-8, pengangkatan sebagai guru profesional. Nah, setelah lolos seleksi CPNS atau P3K, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik akan diangkat sebagai guru profesional dengan status PNS atau P3K. Sebagai guru profesional, mereka berhak mendapatkan tunjangan profesi guru atau TPG. Ini sebagai salah satu penghargaan. Yang kedua, kesempatan pengembangan karir melalui pelatihan lanjutan dan program pengembangan profesional. Yang ketiga, kenaikan pangkat dan penempatan di sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan. Setelah diangkat sebagai guru melalui jalur CPNS atau P3K, seorang guru profesional berhak menerima tunjangan profesi guru sebagai penghargaan atas keterampilan dan dedikasinya. Selain itu, mereka juga memiliki peluang untuk mengikuti pelatihan serta program pengembangan profesional berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Peluang ini memungkinkan guru untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut, serta membuka jalan untuk naik pangkat dan jabatan, seperti menjadi kepala sekolah atau pengawas pendidikan. Pengembangan karir ini memberikan peluang lebih besar bagi guru untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan, sambil meningkatkan kesejahteraan dan prestasi mereka. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa jalur PPG adalah salah satu jalur yang paling terstruktur dan berfokus untuk mencetak guru-guru profesional dengan kompetensi yang lengkap, baik dari segi teori pendidikan maupun praktik mengajar.
Nah, program ini menjadi gerbang utama untuk menjadi guru profesional yang diakui secara nasional dan memenuhi standar kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, segitulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah penyebutan dan salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.